lagi kita channel yang penuh imajinasi rumah gratis kita bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak peristiwa menarik yang terjadi minggu ini. Peristiwa tersebut antara lain adanya pelaporan oleh seorang yang bernama Ubaidillah, seorang dosen aktivis 98 yang melaporkan dua anak Pak Jokowi ke KPK. Lalu ada peristiwa narasi seorang yang dipanggil dengan Habib Kribo yang narasi-narasinya mengundang kontroversial di tengah masyarakat. Ada yang pro tentu saja, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya begitulah agaknya sunatullahnya. Dan salah satu narasinya yang sangat tidak disukai oleh banyak orang termasuk Bang Kica adalah soal statementnya yang menyatakan bahwa Arab itu adalah negeri yang hanya punya Ka'bah. Arab tidak punya budaya yang bisa dibanggakan. Arab tidak punya orang-orang yang katakanlah mempunyai kontribusi dalam peradaban. Lebih kurang begitulah. Tapi intinya menurut Bang Kica, narasi yang disebut orang dengan Habib Kribo ini untuk soal Arab ini memang sangat rasis, tendensius, dan tidak ada dasar pijakannya karena jauh dari fakta yang sesungguhnya. Arab tidak hanya Arab Saudi, ada banyak negara di Jazirah Arab sana, dan kita tahu juga banyak budaya agung yang pernah hadir di Jazirah Arab sana, dan kita juga tahu banyak saintis yang invensinya, yang penemuannya sangat berkontribusi terhadap peradaban kita saat ini. Katakanlah soal ilmu kedokteran, soal optik, bahkan soal algoritma. Jadi amat sangat diragukan pemahamannya, pengetahuannya si Habib Kribo ini soal peradaban Arab. Narasinya tak lebih dan tak kurang hanya ekspresi dari kebenciannya. Kebencian seorang yang tidak punya ilmu tentu meski kita pahami sebagai kebencian seorang yang bodoh. Mari berbesar hati kita tidak menganggapnya. Entahlah bagi teman-teman yang kebetulan beretnis Arab atau orang Arab. Lalu peristiwa berikutnya adalah ditetapkannya Ferdinand Huta Heian sebagai tersangka oleh Mabes Polri atas pelaporan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Haris, Ketua KNPI, yang merepresentasikan keinginan dari banyak pihak. Ferdinand ditetapkan sebagai tersangka karena cuitannya di Twitter yang kira-kira narasinya itu, Allahku kuat, tidak perlu dibela, Allahmu lemah, makanya perlu dibela. Lebih kurang begitulah. Dan Ferdinand sendiri sudah memberikan penjelasan bahwa narasi tersebut muncul karena adanya perenungan personal yang dia lakukan, dan itu adalah dialog antara otak dan hatinya. Mungkin kalau narasi tersebut tidak diumbar di cuitannya tidak masalah, karena memang kita bebas untuk berimajinasi, untuk berhalusinasi, untuk bermimpi apa saja sepanjang itu berada di ranah private kita, ranah personal. Tetapi sesuatu yang private, sesuatu yang personal, kalau dinyatakan di publik, maka dia berubah menjadi satu hal yang universal. Universal di sini adalah jika ada pihak lain yang merasa tersinggung, terhina, ternista, atau terlecehkan, maka pihak lain tersebut mempunyai hak untuk mengadukannya, untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Itu kalau deliknya delik aduan. Tetapi kalau yang dicuitkan atau dinarasikan tersebut adalah delik umum, maka dengan serta-merta tentu aparat penegak hukum
akan mengantisipasi untuk mengusut perkara tersebut. Kita tak hendak mau membicarakan soal kasus yang sedang dihadapi oleh Ferdinand Huta Hayan. Oh ya, Sobat Jelata, Ferdinand Huta Hayan selama ini memang cuitan-cuitannya seringkali menimbulkan kontroversi, menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan ketidaknyamanan di sebagian orang. Dan akhir-akhir ini Ferdinand sangat sering sekali mengkritik, menyerang dalam tanda petik Anies Baswedan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Anies Baswedan. Meskipun ya boleh dong kita menafsirkan apa yang Ferdinand Huta Hayan seringkali tidak didasarkan oleh fakta, oleh keadaan yang sebenarnya, tapi ya hak-hak dialah untuk menyerang pejabat publik. Dan Anies kebetulan bukan orang yang sensi. Dalam salah satu podcast Anies mengatakan bahwa tidak masalah dia diserang, baik kebijakannya maupun personal dia atau pribadinya. Dia akan serahkan itu kepada orang yang bersangkutan. Dan satu hal yang dia ingatkan, bahwa pada dasarnya orang-orang tersebut sedang menuliskan satu memoir tentang dirinya, dan biarlah jejak digitalnya di belakang hari akan dibaca orang tentang siapa orang-orang yang menyerangnya itu sesungguhnya. Mereka sedang mempermalukan diri sendiri, bahkan mungkin anak dan cucunya. Demikian jawaban enteng Anies Baswedan ketika diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Nah, terkait dengan peristiwa yang dialami Ferdinand, mari kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Meski sebenarnya peristiwa yang sama, peristiwa yang identik sebelum ini juga sudah banyak terjadi di belahan bumi Nusantara ini. Ada banyak orang yang gara-gara cuitannya, gara-gara tulisannya di Twitter, di Facebook, itu bermasalah secara hukum, dan ada yang tidak terbukti dan lebih banyak yang terbukti. Karena kalau yang dipakai adalah undang-undang ITE, mungkin inilah pasal yang oleh sebagian ahli hukum dianggap sebagai pasal sapu jagat yang gampang untuk membuktikannya dan bisa ditarik kemana-mana. Walau-walam. Tapi sekali lagi, yang Bang Kica ingin kita mengambil atau memetik pelajaran dari sini adalah, kalau dulu dikenal ada pepatah, mulutmu harimaumu yang akan mencengkram kepalamu, maka hari ini Bang Kica akan mengenalkan atau memperkenalkan satu pepatah atau peribahasa baru. Jejarimu adalah jeruji besimu yang akan mengerangkeng badanmu. Jadi mari hati-hati menggunakan jari, hati-hati merefleksikan pikiran, perasaan di media sosial. Benar-benar disaring dulu. Saringan pertama, barangkali kita mulai dari satu pertanyaan. Apakah apa yang akan aku sharing ini, akan aku bagikan ini bermanfaat bagiku dan bermanfaat bagi orang lain? Jika hanya jawabannya bermanfaat bagiku, stop, nggak usah dibagi kepada orang lain, cukup kita yang memanfaatkannya. Tetapi jika jawabannya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah yang akan aku sharing ini tidak akan menyakiti sebagian besar atau sebagian dari orang lain yang membacanya? Jika jawabannya ada orang yang akan tersakiti, maka stop, jangan sharing itu, cukup sampai di kepala kita saja. Lalu jika itu tidak berdampak terhadap orang lain, tidak akan menyakitkan orang lain, maka kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah yang akan aku sharing ini tidak melanggar norma, etika, dan hukum positif? Jika
jawabannya melanggar, stop, jangan di-sharing. Tetapi jika 3 pertanyaan tersebut bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain, ya, tidak akan menyakiti siapapun yang membaca atau mendengar narasi tersebut, dan tidak melanggar etika, norma kepatutan, apalagi hukum positif, maka insya Allah kita lanjut, kita sharing. Dan tentu dengan yakin kita tidak akan bermasalah di belakang hari. Demikian kicau pendek ini. Mudah-mudahan kita sekali lagi bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang saat ini sedang dihadapi oleh Ferdinand Huta Hayan. Kita tunggu proses penyidikannya, dan kita tunggu juga proses penuntutannya setelah P21 nantinya, tentunya setelah kejaksaan menganggap berkas cukup dan layak untuk diajukan ke pengadilan, dan kita tunggu keputusannya. Dan kita berharap bahwa ini adalah peristiwa terakhir yang menjerat warga Indonesia terkait dengan, katakanlah, ujaran kebencian, fitnah atau apapun. Ke depan mari kita bangun bermedia sosial yang sehat, yang saling mencerahkan, saling memberdayakan, saling membahagiakan. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.